Mazmur 125 ayat 4-5. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Selamat pagi saudara-saudara yang selalu setia mengikuti persekutuan doa pagi GKI Surya Utama. Apakah saudara sudah mandi pagi hari ini? Firman Tuhan itu seperti air yang menyegarkan. Mandi pagi selalu membuat tubuh kita segar. Setelah bangun, tubuh kita itu biasanya masih lemas, masih bikin males. Tetapi dengan mandi, tubuh kita menjadi segar kembali untuk melakukan aktivitas kita pada hari ini. Mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari itu seperti mandi pagi untuk tubuh rohani kita. Jadi di pagi hari ini biarlah kita disegarkan secara utuh, baik tubuh jasmani kita maupun tubuh rohani kita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang suara kenabian. Bacaan Alkitab kita diambil dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 17 sampai pasal 4 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba datangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Saudara-saudara, nabi adalah orang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya, perkataannya kepada manusia. Pada zaman dulu seseorang diberikan status sebagai nabi dengan cara diurapi oleh nabi lainnya. Misalnya Elia mengurapi Elisa menjadi nabi.
Tugas nabi itu cuma satu, yaitu menyampaikan firman Tuhan kepada umat. Tetapi kalau umat mau datang kepada Tuhan, misalnya mengaku dosa, memberikan persembahan bakaran, mereka datang kepada imam di bait Allah. Namun pada zaman perjanjian baru, kita melihat bahwa orang yang diurapi sebagai nabi itu tidak ada lagi. Kalaupun ada, misalnya Yohanes Pembaptis tampil sebagai nabi karena dia melakukan tugas-tugas kenabian, yaitu memberitakan firman Allah. Bahkan Yesus juga menyebut Yohanes Pembaptis ini sebagai nabi yang besar. Tetapi Yohanes Pembaptis tidak pernah secara ritual diurapi sebagai nabi oleh nabi sebelumnya. Karena memang tidak ada nabi sebelumnya di zaman Yohanes Pembaptis. Kalau imam ada. Ada satu masa di antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu yang cukup lama, yaitu sekitar 200 sampai 300 tahun, yang disebut sebagai masa kegelapan. Tahun-tahun kegelapan itu disebut sebagai masa kegelapan karena Allah tidak lagi berfirman kepada bangsa Israel. Bagi bangsa Israel, firman Tuhan itu adalah pelita yang menerangi kehidupan mereka. Kalau Tuhan tidak berfirman, maka tidak ada lagi penerang dan hidup mereka diliputi kegelapan. Dan karena Allah tidak berfirman, otomatis tidak ada orang yang dipakai untuk menyatakan, untuk menyampaikan perkataan-perkataan Allah. Otomatis nabi menjadi tidak ada lagi. Zaman kegelapan itu berlalu dengan hadirnya Yesus Kristus, Sang Firman, yang menerangi kehidupan kita. Saudara-saudara, Petrus juga bukan nabi. Ia tidak pernah diurapi menjadi nabi. Tetapi Petrus dan para rasul lainnya melakukan tugas kenabian. Di dalam bacaan Alkitab kita ini, Petrus dan Yohanes memberitakan firman Tuhan kepada orang banyak di satu lokasi di sekitar Bait Allah yang disebut sebagai Serambi Salomo. Petrus memberitakan tentang Yesus yang bangkit kepada orang banyak itu. Dalam pengajarannya, Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah penggenapan dari berita nabi-nabi yang dulu, nabi-nabi yang terdahulu. Kalau dulu nabi-nabi memberitakan firman Tuhan, maka Yesus adalah Sang Firman yang diberitakan oleh para nabi itu. Ketika para nabi berbicara tentang kedatangan Mesias, Yesuslah Sang Mesias itu. Kalau dulu para nabi Israel menyampaikan firman Tuhan untuk orang-orang Israel, tetapi kini Sang Firman itu datang untuk kita semua. Di ayat 25, Petrus mengingatkan bahwa Allah pernah berfirman kepada Abraham. Allah akan memberkati Abraham dan melalui Abraham, semua bangsa di dunia juga akan diberkati. Kehadiran Yesus yang juga merupakan keturunan Abraham menjadi berkat bagi semua bangsa, bukan hanya untuk bangsa Israel. Yesus Kristus adalah untuk semua orang, untuk semua bangsa di dunia. Karena itu kita boleh menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Namun, saudara-saudara, sekalipun Nabi menyampaikan firman Allah, perkataan-perkataan Allah, tetapi manusia tidak selalu bisa menerima suara kenabian itu. Sejak zaman nabi-nabi perjanjian lama, selalu ada dua respons terhadap suara kenabian, yaitu menerima dan menolak. Di pasal 4 ayat 1 bacaan Alkitab kita, ada orang-orang yang marah
dan menangkap Petrus dan Yohanes karena pemberitaan mereka itu. Tetapi ada juga yang menerima dan menjadi percaya seperti yang disebutkan di dalam ayat 2 dan 3. Dan orang-orang yang percaya yang disebutkan ini menambah jumlah orang-orang yang percaya kepada Kristus menjadi 5.000 laki-laki. Pada pasal sebelumnya penulis Kisah Rasul juga menyebutkan orang yang menjadi percaya berjumlah 3.000 orang. Nah, itu berarti ada progres yang luar biasa dari pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Petrus dan kawan-kawannya. Saudara-saudara, di zaman sekarang ini tidak ada orang Kristen yang diberi status sebagai nabi. Kalau ada, biasanya hanyalah orang-orang yang mengaku-ngaku diri mereka sebagai nabi. Tetapi meskipun status nabi itu tidak ada lagi sekarang ini, tetapi peran dan tugas kenabian itu tetap ada sampai sekarang. Orang-orang yang memberitakan firman Tuhan adalah orang-orang yang melakukan tugas kenabian. Pendeta ketika berkhotbah, dia melakukan tugas kenabian, meskipun dia bukan pendeta, meskipun dia bukan nabi. Orang tua yang mengajarkan firman Tuhan kepada anaknya, dia melakukan tugas kenabian. Sahabat yang menegur sahabatnya berdasarkan firman Tuhan, dia melakukan tugas kenabian. Jadi baik melakukan tugas kenabian maupun mendengar suara kenabian, itu merupakan panggilan kita semua sebagai orang Kristen. Tetapi saat ini, saudara, mari kita menyoroti bagian yang menjadi respon kita ketika kita mendengar suara kenabian ini dari seseorang, dari orang lain di sekitar kita. Ketika kita mendengar suara kenabian itu, kita bisa meresponnya dengan menjadi orang seperti orang-orang di ayat 1 tadi, yang marah dan menolak firman Tuhan. Atau seperti orang-orang di ayat 2 dan 3 yang menerima dan menjadi percaya. Sebenarnya ada satu respon lagi sih yang tidak ditulis dalam bacaan Alkitab kita. Dan mungkin respon yang ketiga ini banyak kita jumpai sekarang ini. Respon yang ketiga ini adalah dia tidak marah, tapi juga tidak menerima firman Tuhan. Tidak peduli, cuek, bukan urusan saya, dan sebagainya. Intinya respon yang ketiga ini adalah tidak ada respon. Sama seperti kalau kita kirim pesan teks di grup media sosial, misalnya WhatsApp, Line, atau media lainnya. Misalnya kita tanya, kirim pesan ya di grup ya. Misalnya kita tanya besok jadi ketemu gak gitu. Lalu sampai lusa, 2 hari kemudian pun tidak ada yang jawab. Padahal kita lihat teks chat itu ada tandanya sudah dibaca banyak orang, sudah read. Bisa jadi kita salah kirim ke grup yang lain. Mungkin seharusnya kita kirim ke grup A, tapi malah kita kirim ke grup B. Atau bisa jadi teks yang kita kirim tidak terbaca karena tertimpa percakapan yang begitu banyak. Atau bisa jadi orang yang membacanya dan nggak respon aja gitu. Bukan urusan saya, apa sih ini gitu kan. Dan sebagainya. Saudara, tentu secara teori, secara keinginan kita maunya menjadi orang yang kedua tadi ya, yang mendengar dan menerima suara kenabian itu sebagai firman Allah. Tetapi kenyataannya kita sulit membedakan suara-suara itu sebagai firman Tuhan atau bukan. Kita bisa menjadi marah ketika kita ditegur sekalipun tegurannya berdasarkan firman Tuhan. Atau kita menjadi orang yang sekalipun mendengar tetapi no response. Karena itu saudara, ada 2 hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menambah kepekaan kita dalam mendengarkan firman Tuhan dan memberikan respons yang tepat. Yang pertama, rajin-rajin baca Alkitab. Suara itu menjadi suara kenabian yang memberitakan firman Tuhan
ketika isinya berdasarkan dan tidak bertentangan dengan Alkitab. Semua suara kenabian harus bersumber pada Alkitab. Kalau bertentangan, maka itu bukanlah suara kenabian dan bukan firman Allah. Kepekaan kita akan firman Allah dibentuk dengan sering membaca Alkitab. Hal yang kedua, untuk kita bisa mendengar dan menerima suara kenabian, kita memerlukan kerendahan diri. Pada zaman dulu, nggak ada mikrofon seperti sekarang ini. Kalau Nabi mau berbicara kepada orang banyak, biasanya ia akan berdiri di tempat yang lebih tinggi. Yesus misalnya, dia khotbah di bukit. Bukan karena dia anggota pencinta alam ya, tetapi supaya ia dapat dilihat dan didengar oleh ribuan orang yang mengikutinya. Kalau sejajar, maka suara dan pandangan akan terhalang. Yang bisa melihat dan mendengar mungkin hanya orang-orang yang berada paling depan. Saudara, pada zaman sekarang ada gereja-gereja yang posisi mimbarnya itu dibuat lebih tinggi dari tempat duduk umat. Umat duduk di sini, mimbarnya tuh tinggi. Bahkan ada yang sangat tinggi. Tapi kalau dalam hal ini, kalau di gereja itu bukan supaya bisa didengar oleh umat khotbahnya, kan pakai mikrofon. Jadi nggak ngaruh ke suara. Juga bukan karena yang berkhotbah di balik mimbar itu adalah orang-orang yang terhormat, paling dihormati. Nggak begitu ya, sama. Posisi mimbar itu dibuat lebih tinggi karena di mimbar itu ada Alkitab, ada firman Allah. Jadi itu mau mengatakan bahwa Allah diberikan tempat tertinggi dan umat berada di tempat yang rendah untuk mendengar. Kedua hal ini, baik posisi Nabi pada zaman dulu maupun posisi mimbar gereja, menolong kita untuk percaya, untuk belajar bahwa mendengar firman Tuhan, kita perlu merendahkan diri. Kita harus belajar merendahkan diri ketika mendengar suara kenabian itu. Kalau kita menempatkan diri sejajar, biasanya kita tidak bisa mendengarkan firman Allah karena terhalang oleh nabinya. Respon yang muncul dari kita kalau sejajar ya, biasanya, memangnya kamu siapa? Wah, kamu ini sok suci, jangan ikut campur urusan saya. Atau ini yang khotbah nyindir-nyindir saya gitu. Biasanya kalau kita mensejajarkan diri. Tetapi ketika kita menempatkan diri di atas firman Allah, biasanya yang respon yang muncul dari kita adalah, ini beda zaman, kita bukan lagi zaman Alkitab, udah gak berlaku. Firman Tuhan yang ini udah gak bisa diterapkan, udah gak relevan, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mulai saat ini semoga kita bisa lebih peka lagi mendengarkan suara kenabian dengan sering membaca Alkitab dan kita belajar merendahkan diri supaya kita bisa menerima firman Tuhan dan percaya dengan segenap hidup kita. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami di dalam menangani persoalan pandemi COVID-19, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tuhan yang memberikan kepada mereka kerjasama yang baik di dalam mereka mengambil keputusan, di dalam mereka melaksanakan peraturan-peraturan serta protokol-protokol kesehatan. Kiranya Tuhan yang memberikan kepada mereka hikmat. Kami juga berdoa untuk kehidupan masyarakat. Sebagai warga negara, kami boleh menaati setiap peraturan yang diberlakukan, menaati setiap protokol-protokol kesehatan yang telah dibuat
demi mencegah virus COVID-19 ini semakin meluas. Kami berdoa untuk keamanan negeri kami ini di tengah-tengah kehidupan persoalan-persoalan yang terjadi, baik ekonomi, kesehatan, maupun juga kehidupan politik yang tengah bergejolak. Berikan kepada kami rasa aman dan jauhkan kami dari segala kejahatan, dan biarlah kami tetap menjaga kesatuan dan keutuhan sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Kami berdoa untuk setiap bencana yang terjadi di muka bumi ini, untuk gempa bumi, untuk tsunami, dan bencana-bencana alam lainnya. Kiranya Tuhan yang memberikan kami kekuatan untuk kami boleh menghadapi persoalan bencana alam ini. Kami berdoa untuk Poliklinik GKI Surya Utama yang terus menjalankan pelayanannya kepada masyarakat. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan poliklinik ini. Berikan juga kesehatan kepada mereka, supaya mereka dapat tetap menjalankan pelayanannya dengan baik. Kami juga mendoakan para pasien yang datang, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Inilah doa-doa kami, ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.